Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pendidikan anti korupsi yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Yogi Kuranov Harizi dengan NIM 211910301140 dari Prodi S1 Teknik Sipil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabil Huda dengan NIM 211903102001 Prodi D3 Teknik Elektro. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roy Jones dengan NIM 211710201082 dari Prodi Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian. Baik, di sini kami akan memaparkan materi yaitu pendidikan anti korupsi. Baik, pengertian pendidikan anti korupsi. Pengertian pendidikan anti korupsi sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Latin corrumpere yang bermakna menghancurkan. Dan definisi korupsi sendiri adalah secara terminologi, korupsi artinya menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dan pengertian korupsi sendiri adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan orang lain ataupun menghancurkan negara. Orang yang melakukan korupsi disebut dengan koruptor. Faktor penyebab korupsi. Menurut Pusat Edukasi Anti Korupsi dari KPK, faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Mengenai faktor korupsi, faktor internal adalah faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Faktor ini terdiri dari dua aspek perilaku, yaitu individu dan sosial. Aspek perilaku individu meliputi sifat tamak atau rakus pada manusia, moral yang kurang kuat, dan gaya hidupnya. Sementara aspek sosial dapat terjadi karena dorongan perilaku keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberi dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi sifat pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberi dorongan dan bukan memberi hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Yang kedua adalah aspek masyarakat terhadap korupsi. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadi korupsi diantaranya adalah masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila mereka ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Aspek ekonomi yang menjadi faktor penyebab korupsi adalah pendapatan yang tidak mencukupi. Aspek politis menjadi penyebab korupsi seperti kepentingan politis meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua adalah aspek organisasi. Aspek organisasi yang menjadi faktor penyebab korupsi diantaranya adalah kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, dan kelemahan sistem pengendalian manajemen, lemahnya pengawasan. Yang ketiga, peran mahasiswa dalam pendidikan anti korupsi adalah dalam masyarakat, peran mahasiswa adalah sebagai kontrol sosial. Mahasiswa dapat melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, sekaligus mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Pengertian pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa
keseluruhan upaya yang mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Kegiatan ini atau upaya ini harus dilakukan oleh seluruh aktivitas akademika demi tercapainya upaya tersebut. Contoh-contoh korupsi di perguruan tinggi khususnya mahasiswa. Yang pertama yaitu terlambat kuliah, kedua mencontek, ketiga titip absen, kelima membuat proposal palsu, keempat membuat proposal palsu, kelima memanipulasi pengisian data untuk UKT. Contoh korupsi di kalangan mahasiswa, terlambat kuliah. Mungkin terlihat sepele, tetapi terlambat merupakan kegiatan yang dinilai merugikan, baik di sisi pribadi masing-masing maupun lingkungan kampus. Pastilah ada feedback atau reciprocal timbal balik yang mungkin dinilai akan berdampak negatif. Selanjutnya itu menyontek, merupakan suatu perbuatan atau cara-cara yang tidak jujur, curang dan menghalalkan segala macam cara yang dilakukan seseorang untuk mencapai nilai yang terbaik dalam menyelesaikan tindak terutama pada ulangan atau ujian. Selanjutnya, contoh korupsi di kalangan mahasiswa. Titip absen. Daftar hadir merupakan bagian dari penilaian formatif dosen kepada mahasiswa. Namun, banyak dosen yang membiarkan mahasiswanya untuk mengisi daftar hadir sendiri. Kebiasaan seperti ini membuat sebagian mahasiswa bermalas-malasan untuk datang kuliah dan menitipkan daftar hadir kepada temannya. Titip absen rupanya telah menjadi kebiasaan yang sudah mengakar di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa semester atas. Alasannya pun beragam, mulai dari jalan yang macet, terlambat bangun, tidak tertarik mengikuti mata kuliah, hingga karena bobot mata kuliah yang dianggap tidak wajib. Membuat proposal palsu. Salah satu contoh korupsi di kalangan mahasiswa. Dalam membuat proposal, mahasiswa kadang-kadang membuat proposal palsu. Hal tersebut tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan karena jika ketahuan akan berdampak buruk bagi mahasiswa tersebut. Contohnya adalah nilai yang tidak memuaskan dan lain sebagainya. Cara agar korupsi tidak terjadi di kalangan mahasiswa. 1. Utamakan apa yang menjadi tujuanmu. 2. Tanamkanlah jiwa-jiwa suka menabung. Utamakan kebutuhan bukan keinginan. Jangan lupa selalu bersedekah. Kesimpulan pendidikan anti korupsi dari kelompok kami, yaitu pendidikan anti korupsi, tidak lain untuk membangun karakter jujur agar anak tidak melakukan korupsi. Anak-anak juga dapat menjadi promotor pemberantas korupsi. Karena itu, sejak usia dini, generasi muda perlu ditanamkan mental anti korupsi serta nilai-nilai yang baik. Dari situ, kami mengambil dari firman Allah di Al-Quran. Yang pertama adalah Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Selanjutnya yaitu Quran Al-Maidah ayat 38. Artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai sisaan dari Allah. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan adapun di Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Dan terakhir dari kelompok kami mengingatkan bahwasanya
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Janganlah kita berbuat dosa selagi kita masih bernyawa, terus berbuat baik, menebar kebaikan. Mungkin terima kasih dari kami. Bila ada salah kata, salah perbuatan, salah perilaku, mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.